Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desira Natasha Widyasuti. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Saya di sini akan memperkenalkan atau menjelaskan mengenai tools yang ada pada ArcGIS. Tetapi sebelumnya saya akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai konsep yang ada pada ArcGIS itu sendiri. Pertama adalah pengertian dari ArcGIS. ArcGIS merupakan sebuah software berbasis Geographic Information System atau yang biasa disebut dengan GIS yang dikembangkan oleh Esri. Produk utama ArcGIS terdiri dari 3 komponen, yaitu ArcView, ArcEditor, serta ArcInfo, di mana masing-masing memiliki pengertian atau fungsi sebagai pengelola data komprehensif, pemetaan, dan analisis, serta berfungsi sebagai editor dari data spasial. ArcInfo merupakan fitur yang menyediakan fungsi-fungsi yang ada di dalam ArcGIS, yaitu meliputi keperluan analisa dari fitur geoprocessing. Dan perlu diketahui bahwa di ArcGIS sendiri terdapat data vektor dan juga data raster. Data raster yaitu data yang mempunyai kemampuan maksimal dengan atau kapasitas pixel yang apabila kita zoom terus-menerus lama-kelamaan hasil yang diberikan itu pecah atau tidak jelas. Sedangkan data vektor biasanya berupa garis atau titik-titik di mana apabila kita zoom terus-menerus hingga dekat itu tidak akan pecah. Data vektor bukan merupakan output atau hasil akhir, sedangkan data raster merupakan hasil akhir yang biasanya berupa foto. Dan beberapa fitur atau komponen ArcGIS yang akan kita bahas ada ArcMap, ArcCatalog, dan ArcGlobal. Jadi apabila kita mendownload ArcGIS, otomatis kita sudah mendapatkan ArcMap, ArcCatalog, serta ArcGlobal. Yang akan kita bahas pertama adalah ArcMap. ArcMap merupakan aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan data di GIS. ArcMap memiliki kemampuan untuk visualisasi, editing, pembuatan peta tematik, pengelolaan data tabular yang memiliki fitur geoprocessing untuk menganalisa data ataupun melakukan output berupa tampilan peta. Baik, pembahasan yang pertama yaitu ArcMap. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu ArcMap kita. Kita klik. Kita tunggu hingga ArcMap benar-benar terbuka. Dan berikut merupakan tampilan awal dari ArcMap. Dan tools yang ada di ArcMap dimulai dari menu bar. Menu bar terdiri dari File, Edit, View, Bookmarks, Insert, Selection, Geoprocessing, Customize, Windows, dan Help. Ini semua disebut dengan menu bar. Kita mulai dari File. Di File terdapat New untuk membuat dokumen baru, Open untuk membuka dokumen, Save as a copy untuk menyimpan, Share untuk membagikan, Add data apabila kita ingin menambahkan data baru, kemudian ada Sign, serta ArcGIS Online. Kemudian ada Page and Print Tool. Fitur ini biasanya digunakan untuk mengatur layout. Kemudian juga ada Print serta Preview, serta ada Print apabila telah ditemukan hasil akhir dari pengerjaan. Kemudian di edit yang bisa kita gunakan untuk membantu pengerjaan kita, ada view yang terdiri dari data view, layout view, dan lain sebagainya. Kemudian ada bookmark, ada insert. Insert biasanya kita gunakan untuk mengatur layout juga. Di insert sendiri juga terdapat legenda, tampak utara, dan lain sebagainya. Kemudian ada selection, ada geoprocessing, ada customize. Kemudian ada Windows, serta ada Help. Di Windows sendiri ada Overview, Magnifier, Viewer, Table of Content, Catalog, Search, serta Image Analysis. Kemudian di sini juga ada tools yang bisa digunakan seperti New untuk membuka sebagaimana yang ada di file. Di sini juga ada Open, Print, Save, Paste,
Dan di sini sendiri ada editor toolbar, ada table of contents ini, kemudian ada katalog, ada search, ada Arts Toolbox, Python, dan Model Builder. Di sini apabila ingin zoom in, zoom out, pen, find, kemudian kita akan beranjak ke tools yang ada di table of contents. Apabila table of content tidak ada seperti ini, kita bisa mencarinya di sini, langsung klik table of content dan akan muncul di sini. Apabila kita ingin menutupnya kembali, kita bisa langsung close. Apabila tidak ada di sini, kita bisa mengklik Windows lalu table of contents. Di table of contents sendiri biasa disebut dengan layers. Di sini biasanya ditampilkan beberapa data yang sudah kita masukkan atau sudah kita miliki. Yang kemudian data-data tersebut setelah kita klik, sebelumnya teman-teman bisa add data atau memasukkan data sehingga muncul di sini. Setelah melakukan add data atau memasukkan data, maka gambar akan divisualisasikan di map view yang ada di sini. Map view akan menggambarkan pengerjaan dari layers data yang ada di layar sendiri. Kita bisa memasukkan data dengan klik kanan, lalu add data. Mungkin seperti ini data yang saya miliki. Lalu ini jika kita klik akan tervisualisasikan seperti ini. Kemudian kita tutup kembali. Selain table of contents, di Arts Map juga terdapat katalog. Katalog terdapat di sebelah kiri dari tampilan Arts Map. Katalog sendiri berfungsi untuk menyimpan data-data sehingga mempermudah kita dalam pekerjaan. Selain itu, di Arts Map juga terdapat Arts Toolbox yang merupakan bawaan dari ArcGIS. Kita klik. Dan kita tunggu hingga Arts Toolbox muncul seperti ini. Selanjutnya ada Arts Catalog. Arts Catalog sendiri merupakan aplikasi yang memiliki fitur untuk membuat data vektor dan mengelompokkannya sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Dengan memanfaatkan tools yang ada untuk menjelajah informasi untuk melengkapi data yang ada pada peta yang akan kita kerjakan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu Arts Catalog. Kita buka terlebih dahulu Arts Catalognya. Kita klik, lalu kita tunggu hingga Arts Catalog terbuka. Arts Catalog memiliki beberapa fungsi yaitu untuk memanajemen data, menemukan sistem koordinat, dan untuk menentukan lokasi penyimpanan, yang tentunya sangat mempermudahkan kita dalam pengerjaan di ArcGIS ini sendiri. Dan berikut merupakan tampilan awal dari Arts Catalog. Sebagaimana yang ada di Arts Map, di Arts Catalog juga terdapat menu bar yang terdiri dari File, Edit, View, Go, Geoprocessing, Customize, Windows, serta Help. Di sini juga terdapat Up One Level, Connect to Folder, yang digunakan untuk mengkonekkan atau menghubungkan dengan folder yang ada di Arts Map. Kemudian di sini juga ada copy, delete, Arts Map sehingga bisa terhubung, katalog tree, Arts Toolbox, Python, serta Model Builder. Jadi di Arts Catalog ini sendiri terdapat katalog tree yang jika tidak ada kita bisa langsung memencetnya di sini. Kita klik katalog tree, maka katalog tree akan muncul seperti ini.
Di katalog tree sendiri terdapat folder connection atau folder yang telah terhubung. Kemudian ada toolboxes yang di dalamnya berisi tools-tool dari ArcGIS. Kemudian ada database server, tempat di mana kita menambah database server. Kemudian ada database connection untuk mengkoneksikan, ada GIS server yang akan melayani data ke ArcGIS spasial. Kemudian ada My Host Service, kemudian ada Ready to Use Service. Selain katalog tree, di ArcGIS juga terdapat Arch Toolbox. Yang seperti ini, yang sama dengan ArcMap, yang tentunya akan memudahkan kita dalam pengerjaan. Kemudian, di Arch Katalog sendiri terdapat tools seperti ini yang berisi konten, preview, serta description. Contents itu menggambarkan beberapa data yang berupa icon-icon seperti ini. Seperti administrasi yang sebelumnya tergambarkan di katalog connection di katalog tree. Seperti ini. Ini data yang saya miliki dari Kota Pasuruan. Di konten ini itu hanya berupa gambar saja atau penamaan dari file. Kemudian ada preview. Preview ini yang nanti akan memvisualkan atau menggambarkan bentuk dari file-file yang ada. Kemudian ada description yang akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai data yang kita miliki. Kita coba untuk membuka. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa yang memiliki icon seperti ini berarti menjelaskan bahwa gambar atau visualisasinya nanti berupa gambar garis. Apabila gambarnya seperti ini, artinya visualisasinya atau gambarnya nanti berupa gambar poligon. Dan yang berupa gambar titik 3 seperti ini, berarti nanti gambar yang dihasilkan adalah picture point. Di sini konten sudah kita masukkan. Ini hanya berupa nama, penamaan, administrasi. Kemudian di preview akan tergambarkan seperti ini. Karena yang kita pilih tadi merupakan gambar garis, maka gambar yang dihasilkan di preview akan seperti ini. Kemudian kita buka description. Di sini juga berisi details atau ciri-ciri dari data yang kita miliki. Karena di preview ini kita memilih geografi, maka yang muncul adalah penggambaran seperti ini. Apabila kita memilih tabel, maka data yang akan muncul seperti ini. Data ini tentunya akan memudahkan kita dalam mengerjakan. Kemudian di sini juga ada tools untuk search yang berisi all map, data, tools, image. Mungkin itu saja tools yang ada dari katalog, dan kemudian pembahasan akan dilanjutkan dengan tools yang ada di ArcGlobe. Kemudian ada ArcGlobe, merupakan salah satu aplikasi yang memiliki tampilan seperti Google Earth, yaitu 3 dimensi. Kita buka terlebih dahulu ArcGlobe-nya. Kita klik. Dan berikut merupakan tampilan awal dari ArcGlobe. Di ArcGlobe saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena kurang lebihnya sama dengan ArcMap serta ArcCatalog. Di ArcGlobe juga terdapat file, edit, view, bookmark, selection, view processing, customize, window, serta help. Di sini juga terdapat add new viewer, table of contents, katalog, search, Arch Toolbox. Tapi yang paling spesial dari ArcGlobe di sini terdapat navigation mode. Apabila kita klik navigation mode, maka akan ada set observer. Seperti ini. Lalu bisa kita klik di sini mungkin.
Seperti ini. Kemudian di ARS Global juga terdapat table of contents yang fungsinya sama seperti ARS Map serta ARS Katalog yang akan menampilkan data-data yang kita miliki. Apabila tidak ada seperti ini, kita bisa langsung mengkliknya di sini. Kemudian di ARS Global juga terdapat katalog yang berisikan data-data kita seperti ini. Ada home, folder, connection, toolbox, database, cheese, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan tools yang ada pada ARCGIS, baik ARMap, ARCatalog, serta ARCglobe. Terima kasih atas perhatian yang telah teman-teman berikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.